Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul saham ini sudah balik modal 100% hanya dari dividen. Ex-date-nya di tahun 2025 tanggal 28 April. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen sebanyak 85,25 per lembar saham. Cum date-nya pada tanggal 25 April dan ex-date-nya pada tanggal 28 April. Dividen akan dibagikan pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Saham apakah itu? Mari kita bahas saja. Ini merupakan histori pembagian dividen perusahaan sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Dan berhubung informasi dividen di tahun 2025 sudah terbit, maka kita langsung masuk saja ke dalam perhitungannya. Sebagai informasi, saham yang kita akan bahas ini adalah saham BJBR. Nah, untuk informasinya bisa kamu lihat di sini. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, total dividen per share-nya adalah 998,82 per lembar saham. Jika dilihat dari growth-nya, di tahun 2016 mengalami kenaikan sekitar 18% dibanding tahun 2025, tahun 2017 naik 5%, 2018 naik 1%, 2019 turun 1%, 2020 naik 5%, 2021 naik 2%, 2022 naik 4%, 2023 naik 5%, 2024 turun 9%, dan di 2025 turun 10%. Jika kamu melihat grafik pertumbuhan dividen per share perusahaan, bisa dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan dividen dari saham ini. Tapi jika melihat dari data histori, sebenarnya terjadi kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2016. Pertanyaannya, apakah memang untuk angka dividen per share perusahaan ini sudah tidak menarik lagi di tahun-tahun selanjutnya? Kita tentu harus menunggu terkait informasi kinerja laba perusahaan untuk bisa memperkirakan untuk angka dividen per share-nya. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa memang terjadi penurunan dividen dalam 2 tahun terakhir. Nah, tapi menariknya di tahun 2021, di mana pada PMD 2021 yang merupakan tahun buku 2020, terjadi kenaikan angka dividen per share sekitar 2%. Nah, hal ini tentu menarik karena saham-saham yang lain biasanya mengalami penurunan angka dividen per share karena labanya menurun. Tapi untuk saham ini di tahun 2021 saat tahun buku 2022 malah mengalami kenaikan angka dividen per share. Kita akan melihat sebentar untuk kinerja labanya dan kita akan bandingkan dengan angka dividen per share saham ini. Nah, jika kita asumsikan kita memiliki 100.000 lembar saham ini, maka total dividen yang kita terima sejak tahun 2015 hingga 2025 akan berjumlah 99,8 juta rupiah. Di tahun 2015 kita hanya mendapatkan 7,1 juta. Di tahun 2016 naik menjadi 8,2, naik menjadi 8,9, naik menjadi 9 juta, turun menjadi 8,9, naik jadi 9,4 juta, naik jadi 9,5 juta, 9,9 juta, naik jadi 10,4 juta. Nah, mulai tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan angka dividen yang kita terima. Jika kita asumsikan misalkan kita membeli saham ini dengan harga Rp1.000 dan kita kalikan dengan lembar sahamnya, maka modal awal yang kita keluarkan adalah 100 juta rupiah. Dan jika dibandingkan dengan total dividen yang kita sudah terima sejak tahun 2015 hingga 2025 dengan angka 99,8 juta, itu artinya kita sudah balik modal sekitar 99,9% atau jika dibulatkan dengan angka sekitar 100%. Hanya dari dividen yang diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi dari data ini kamu bisa lihat dalam jangka panjang saham ini setidaknya sudah memberikan imbal hasil dividen yang sangat baik. Meskipun begitu, kamu juga harus mempertimbangkan potensi kedepannya seperti apa. Karena seperti yang saya katakan tadi, 2 tahun terakhir, sejak tahun 2024 dan 2025, angka dividen per share-nya mengalami penurunan, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun depan juga dividen per share-nya akan menurun. Tapi kembali lagi, hal itu tergantung dari pencapaian laba perusahaan. Apakah labanya bisa naik atau bisa turun, dan juga ditentukan oleh kebijakan dari dividen payout rasionya berdasarkan hasil RUPS tahun depan. Nah, ini merupakan informasi terkait historikal laba saham BJBR ini. Nah, di tahun 2015 labanya 516 miliar, menjadi rugi di tahun 2016. Di tahun 2017 naik menjadi 141, 208 naik lagi menjadi 423, 487, 613, 471,
343 dan turun lagi menjadi 206. Jika kamu lihat di sini di tahun 2016 memang terjadi penurunan laba, bahkan perusahaan mencatatkan kerugian. Tapi hingga tahun 2021 laba perusahaan masih bisa tumbuh. Kamu bisa lihat bahkan pada saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 2020, laba perusahaan masih bisa tumbuh dari 423 menjadi 487 dan naik lagi menjadi 613 di tahun 2021. Tapi sayangnya, 1 tahun kemudian yaitu di tahun 2022, 2023 dan 2024 laba perusahaan konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal itulah yang menyebabkan kenapa angka dividen per share-nya juga mengalami penurunan. Dan kenapa di tahun 2021 dividen per share-nya naik? Karena memang tahun buku 2020 labanya juga mengalami kenaikan, sehingga memang cukup wajar. Tapi kedepannya kita lihat juga seperti apa di tahun 2025 ini. Apabila labanya kembali lagi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, tidak menutup kemungkinan dividen per share-nya juga turun. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada hasil keputusan RUPS dengan porsi dividen payout ratio yang akan dibagikan. Sekilas kita lihat tentang harga saham BJBR. Bisa kamu lihat di sini dulunya harga saham perusahaan bahkan pernah berada di atas angka Rp3.000, yaitu sekitar tahun 2016 atau tahun 2017. Tapi saat video ini dibuat, hanya tersisa di angka Rp905. Angka ini mirip seperti harga saham pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sehingga cukup wajar jika kita menggunakan simulasi angka Rp1.000 dalam perhitungan tadi. Karena angka Rp1.000 itu merupakan angka harga saham BJBR sekitar tahun 2015 dan tahun 2016 sebelum mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari aspek PBV, rata-rata PBV 1,32 selama 10 tahun terakhir, tapi saat video ini dibuat di angka 0,58 kali. Angka PBV ini mirip seperti PBV saat tahun 2020 di mana terjadi penurunan PBV yang cukup signifikan untuk saham BJBR ini. Nah, dari data ini kamu bisa lihat di sini bahwa BJBR diperdagangkan pada harga saham di bawah dari modal per lembar sahamnya dengan PBV yang hanya 0,58 kali. Tapi menurut kamu bagaimana? Apakah dengan angka ini BJBR menjadi menarik? Ataukah memang dengan berbagai sentimen yang ada terkait berita-berita yang mengenai BJBR ini, hal itu memang sudah sewajarnya terjadi penurunan harga saham secara besar-besaran. Apalagi dengan hasil keputusan RUPS di mana ada pengangkatan untuk Dewan Direksi dan Komisaris yang baru, silahkan kamu pertimbangkan untuk nama-nama yang menjabat. Apakah memang kompeten dan apakah memang bisa membawa BJBR menjadi lebih baik lagi. Semuanya tergantung kepada kinerja perusahaan ini dalam jangka panjang. Setidaknya kita lihat di tahun 2025, apakah labanya bisa naik atau malah tambah turun. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan selalu ingat semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. BJBR ini memang terlihat menarik dari aspek dividennya, tapi ingat ini data di masa lalu sejak tahun payment year 2015 hingga tahun 2025. Dan mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Yang jelas yang kita butuhkan bukan data di masa lalu, tapi bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Dan salah satu contohnya adalah dengan menggunakan historical data di masa lalu. Untuk itu, kembali lagi semuanya tergantung kepada hasil analisa dan keyakinan kamu atas saham ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua,
tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan. Agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini. Apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%.
Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil ROPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum ROPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum ROPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum ROPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil ROPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulasinya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini,
merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah X-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat X-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.